hafal sekaligus memahami dan memaknai dan memahami. Ya, ini untuk Bapak Ibu guru dan juga calon guru ya. Kali ini saya akan menggunakan metode make match yang akan digabung dengan kuis dan yang lainnya ya. Jadi nanti kita akan menggunakan beberapa metode. Kalau make match ini sudah banyak dan sering dipakai oleh Bapak Ibu tentunya, tetapi di sini mungkin nanti yang membedakan itu adalah tekniknya ya, tekniknya. Siswa dibagi dulu ke dalam beberapa kelompok, tetapi secara garis besar dibagi tugasnya menjadi dua. Yang satu, kelompok satu adalah kelompok absen ganjil, dia akan bertugas untuk menuliskan ayatnya. Absen genap, dia akan bertugas untuk menuliskan terjemahnya. Tetapi dalam menuliskan ayat ini, peserta didik tidak satu ayat penuh full, tetapi dipotong-potong. Siapa yang motong-motong? Kalau bisa Bapak Ibu yang mengarahkan, karena dikhawatirkan nanti kalau anak-anak yang memotong-motong sendiri ayatnya akan keliru dalam pemotongannya. Misalnya kali ini kita akan menggunakan surat Al-Mujadilah ayat 11 misalnya. Kalau anak-anak yang motong bisa jadi nanti motongnya nulisnya ya ayyuhalladzi, dah potong. Kemudian nanti dilanjut na'amanu, kan kacau ya, tidak dibenarkan. Makanya Bapak Ibu guru harus tetap membimbing ya, mengarahkan. Kalau bisa potong-potong dulu, kasih tugas nomor sekian ini, nomor ini, nomor ini ya, seperti itu. Sehingga nanti akan dihasilkan seperti ini Bapak Ibu. Ini ayatnya. Misalnya ini ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini ada lanjutannya. Sudah seperti ini ya, pokoknya sudah masing-masing potongan ayat sudah dituliskan. Dan jangan lupa, ini semua tidak akan memakan biaya Bapak Ibu, karena semuanya menggunakan barang-barang bekas undangan, bekas kertas-kertas dari fotokopian yang sudah tidak terpakai. Pokoknya memanfaatkan barang bekas ya, sehingga tidak ada alasan lagi media pembelajaran itu mahal. Kalau kreatif semuanya akan jadi. Dan jangan lupa, ini yang membuat ini bukan guru. Jadi kondisikan bahwa kita, Bapak Ibu guru itu pemilik ide, penggagas ya, yang mengerjakan anak-anak sehingga anak-anak nanti dibangun kreativitasnya seperti itu. Nah, sekarang cara permainannya. Cara permainannya nanti dua kelompok ini kita dua kelompok. Satu kelas ini akan kita bagi menjadi beberapa kelompok, bisa 3, bisa 5, bisa 6, tergantung dari berapa jumlah kelas dan bagaimana waktu yang tersedia ya. Jadi manajemen waktu dan juga efektivitas. Makanya seandainya sekarang saya akan menentukan satu kelas misalnya ada 22 murid, 22 siswa. Saya di sini akan menerapkan satu kelompok itu 4-4 misalnya. 4-4 sehingga nanti akan secara bergilir bergantian ya, yang siapa yang memainkan. Nah, yang tidak memainkan mau apa? Yang tidak memainkan sisanya dari 8 kan berarti sisa 12 ya, kalau mau 4 kelompok, kalau mau 4 peserta didik. Tapi kalau mau 5 berarti ada sisa 10 atau 12. Ada yang kebagian menjadi timer, ada yang kebagian menjadi pencatat skor, ada yang kebagian menjadi hakim, ada yang kebagian menjadi penonton tetapi sekaligus mencermati dan sambil menilai sendiri. Jadi penilai ini nanti dari teman-temannya, betul atau tidaknya, sekaligus nanti walaupun dia tidak tampil tapi sekaligus dia akan teruji hafalan dan pemahamannya karena menjadi tim penilai, menjadi juri. Nah, tekniknya dua kelompok tadi yang terdiri dari 4-4 atau 5-5 terserah, kalau bisa berhadapan-hadapan agar dia saling bisa melihat yang akan ditanyakan. Boleh berdiri, boleh duduk. Kalau berdiri berarti di tata meja berhadapan-hadapan. Kalau duduk berarti lesehan, silakan, nggak masalah. Dan boleh menggunakan, tidak harus kelas, boleh di masjid, boleh di mana, yang penting tidak mengganggu pada saat-saat ibadah, ya. Atau di tempat, di taman, ya, di taman. Jadi sangat fleksibel, di mana saja bisa. Nah,
Jangan lupa di awal dibangun kesepakatan-kesepakatan, guru yang membimbing, guru yang mengawal. Misalnya kesepakatan tentang waktu, kesepakatan tentang berapa yang harus dijawab ya, berapa yang harus ditanyakan. Kalau ini biasanya terkait dengan waktu, misalnya waktu 3 menit. Waktu 3 menit kalau hafalannya kuat, pemahamannya bagus, dia pasti akan mendapatkan banyak pertanyaan dan banyak jawaban. Tetapi semakin tidak hafal dan semakin tidak bagus pemahamannya, bisa jadi 3 menit hanya 1. Tetapi kalau bisa jangan 1, tinggal pandai-pandainya sang penanya. Kalau sekiranya lama tidak menjawab, ganti dengan pertanyaan lain. Kita langsung praktek ya. Di sini adalah kelompok ayat. Ini sudah terkumpul banyak sekali ya kertas-kertas di sini. Karena siswanya banyak, otomatis kan ininya banyak. Boleh kalau misalnya satu ayat itu masih nyisa-nyisa, boleh nanti double, ada satu anak atau 2 anak menuliskan lafal yang sama ya, karena sisa. Atau kalau memang bagus di situ bagus pemahamannya, anak-anak kan yang tahu gurunya, boleh mungkin 2 ayat sekaligus atau 1 ayat cukup ya, tergantung kondisinya. Di sini adalah kelompok, di sini adalah kelompok terjemah ya, ayat terjemah. Ke meja atau duduk. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa tadi ya, kertas-kertas yang tadi tidak dipakai itu bagian belakangnya itu sekaligus untuk ngabsen sholatnya atau ibadah yang lainnya. Biasanya kan Bapak Ibu itu sudah di awal tahun pembelajaran itu sudah membangun kesepakatan bahwa yang akan dinilai pembelajaran agama itu apa saja, sehingga secara rutin setiap kali pembelajaran itu langsung dinilai. Sudah tidak masanya lagi Bapak Ibu menanyakan siapa yang tidak sholat, si A si B, malu anak-anak menjawabnya. Lebih baik Bapak Ibu dengan cara seperti ini, absen sholat tulis di setiap tugas-tugas. Seperti ini contohnya, di baliknya ini ada tulisan sholat. Ini nama Hovifah dia, kelas 10 MIA. Ini saya dulu masih ngajar ya di SMA ya, masih kertasnya sampai sekarang saya simpan rapi. Sholat wajibnya 37. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan siswa seminggu hanya 1 kali, hitung saja 5 kali waktu sholat wajib kali 7 hari, jadi berapa? Ini sholat duha 7, berarti full dia 1 minggu sholat duha terus. Tahajudnya 2, hajatnya 1. Anak-anak insya Allah tidak berbohong, karena yang saya lihat sesuai dengan hasil penelitian saya, anak-anak itu setiap kali menulis itu bervariatif. Kalau mau berbohong pasti dia akan menuliskan sebanyak-banyaknya, tetapi nyatanya tidak. Dan mulailah dari diri kita untuk menanamkan kepercayaan kepada anak-anak kita. Jangan selalu berprasangka buruk, anak-anak itu pasti nanti bohong. Rubah mindset itu. Pastikan bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak yang jujur ya. Kita mulai praktek. Nanti akan saya perlihatkan videonya anak-anak yang simulasi memainkan metode make a match dengan teknik quiz, dikolaborasikan dengan yang lainnya ya. Everyone is a teacher here. Kemudian nanti beberapa metode saya gabung seperti itu. Jadi nanti secara ininya bisa kita lihat, misalnya kelompok sini tadi menanyakan ya, karena dia ketika diundi pakai pink suit boleh, pakai apapun boleh. Di sini dia misalnya satu anak nanya Fapsahu, yang di sini buk nyari, nanti di sini menjawab maka berdirilah misalnya, maka berdirilah dan lain-lain, begitu seterusnya. Asik sekali sambil nanti melihat video tayangan anak-anak bermain make a match untuk ayat Al-Quran ini. Saya pastikan bahwa Bapak Ibu dalam kondisi yang senantiasa enjoy ya dalam mengajar, selalu berinovasi, kreatif, sehingga anak-anak pun akan menjadi anak-anak yang kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Dan di sini diperlukan kerjasama yang apik, collaborationnya ya, dan juga literasi pasti ya. Kemudian sikap juga sangat dinilai.
makanya kita terapkan di sini ada hakim yang akan mengkondisikan agar anak-anak di sini permainannya sportif. Demikian sharing kita hari ini tentang pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode mix and match digabung dengan quiz dan everyone is a teacher here dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.